Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa kafa billahi syahida. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini dengar iki jane gak apa rada dicedhek nang gak enak sampe gak iso. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka ta'lim, belajar bersama untuk memahami ayat-ayat Allah yang tertera di dalam hadis yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita untuk waktu ini mendapatkan keberkahan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian, kita akan ngaji pada bab an-nafaqat. Nafaqat itu bentuk jamak dari nafaqah. Kalau mufradnya atau tunggalnya itu nafaqah. Nafaqah, nafaqatani, nafaqat. Berarti nafkah, nafkah. Nafkah itu kalau diterjemahkan bahasa kita itu blonjo. Kayak blonjo kanggo keluarga. Lah yang memberi belanja itu siapa? Hukum asalnya memberi belanja itu kewajibannya laki-laki. Hukum asal. Tapi karena kondisi tertentu, dinamika hidup ini kadang-kadang ya naudzubillah min dzalik, ada seorang suami mati sementara waktu alhamdulillah istrinya masih eksis di dalam bekerja. Maka dalam kurun waktu itu mungkin belum mendapatkan pekerjaan lain dan lain sebagainya, maka yang hukum asalnya itu menjadi kewajiban suami itu gugurlah kewajiban karena kondisi. Tetapi ikhtiar untuk mendapatkan pekerjaan lagi itu tetap dituntut. Maka ikhtiar itu tidak ada selesainya. Ikhtiar apa saja dalam hal kebaikan-kebaikan, usaha untuk mendapatkan sesuatu itu tidak ada batasnya. Maka ikhtiar, doa dan ikhtiar, doa dan sabar itu satu kesatuan utuh. Jadi ikhtiar usaha dengan kesabaran itu tidak bisa dipisahkan. Ikhtiar, sabar dan doa itu terus berjalan. Orang minum obat itu termasuk ikhtiar, tetapi juga tetap dituntut untuk berdoa. Mudah-mudahan dengan ikhtiar obat itu menjadi sembuh dan juga sabar. Jadi ikhtiar, sabar dan doa
Jadi nafkah itu belanja atau kebutuhan hidup rumah tangga itu menjadi tanggung jawab hukum asalnya adalah suami. Nah, ini ada hadis yang terkait dengan nafkah atau belanja ini. An Aisyah dari sahabati Aisyah, yang tidak lain Aisyah itu adalah putrinya Abu Bakar. Yang tak lain pula Aisyah itu adalah istrinya Rasulullah. Jadi anaknya Abu Bakar dinikah oleh Rasulullah. Dakhalat Hindun bin Una, masuk atau silaturahim seorang wanita lain namanya Hindun. Hindun itu datang. Siapa Hindun itu? Imra'atun Abi Sufyan. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Nah, itu mengadu kepada Rasulullah SAW. Faqalat, kemudian Hindun itu berkata, ya Rasulullah, Rasulullah, ini Abu Sufyan rajulun sakit. Ketahuilah bahwa Abu Sufyan yang tiada lain itu adalah suamiku, itu pelit. Pelit itu medit. Jadi gak pakai omenan karo bojone ini. Jadi nek cara saniki niku kira-kira ya ana istilah cupang niku. Napa Pak cupang? Seperti itu. Urusane wong wedok iku dipantau. Mau tuku iwak pindang rego piro. Limane napa lah biasa ketemu. Saya ini mudah kabeh Pak, lombok mudah, masya Allah. Bawang putih, pakai napa istilahnya kan ini ku nek cara lapangan sampe jumpa. Itu kan jumpa bukan gercik. Lah Abu Sufyan ini menurut informasi dari Hindun, istrinya itu, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu laki-laki yang cupang, medit, sehingga dia itu memberikan yukti min nafaqatin ma yakfihi. Abu Sufyan itu kalau memberikan belanja pada saya itu tidak cukup. Jadi gak ngerti barang enggak, itu gak ngerti pokoknya tak ngerti. Nah, karena dia memberikan belanja pada saya tidak cukup atau dalam arti kurang untuk kebutuhan rumah tangga, khususnya yang terkait dengan kebutuhan pokok yaitu makan. Nah, itu kemudian bilang, apa boleh ma'akhadtu min malihi bi ghairi ilmi? Apakah boleh ya Rasulullah kalau saya itu kemudian tanpa sepengetahuan Abu Sufyan itu mengambil untuk kebutuhan belanja sehari-hari? Jawab Rasulullah SAW, fi dzalika min junafin khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baitika banihi. Kata Rasulullah, boleh kamu mengambil tanpa sepengetahuan dari Abu Sufyan, tapi dengan catatan bil ma'ruf, dengan cara yang baik di sini berarti tidak kok kemudian digawe hamburan dan boros sak dia sak cukupe untuk makanmu dan anak-anakmu di dalam rumah.
sifat manusia itu dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang itu tidak jauh berbeda. Ono wong iku luman, ono wong iku sing gak luman. Ono wong iku nek karo wong liya luman nyak nyong, tapi bari keluargane iku medit nyengit. Tapi ya ono wong iku sing karo keluarga luman, tapi karo wong liya medit itu ada. Jadi nek karo koncone wis dijak dibosi. Ayo mandok golek sate guling. Lah sing nduk omah cukup pindah tahu tempe. Itu namanya tipenya Abu Sufyan yang diceritakan oleh istrinya. Loh, mungkin panjenengan juga bertanya, loh katanya kita ini tidak boleh menceritakan urusan rumah tangga pada orang. Ingat Pak, itu yang tidak boleh itu kalau kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi malah berubah kita ingat yang mengadu ini siapa dan yang diadui itu siapa. Yang diadui itu adalah Rasulullah yang tentu akan menyelesaikan masalah. Lah kalau kemudian Hindu pada waktu itu diam saja dan kemudian berpedoman pada satu hadis yang menyatakan bahwa tidak pantas seorang suami atau istri itu menceritakan tentang kejelekan pasangannya. Ini bukan masalahnya untuk dijelek-jelekan, untuk disebarluaskan, bukan. Tetapi orang yang diminta itu diharapkan memberikan solusi. Maka tidak boleh. Makanya ada ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang ngerti, bertanyalah pada ahlinya, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan karakter manusia. Dalam hal ini diwakili di antaranya yang negatif itu adalah kehidupan rumah tangga daripada Hindun dan Abu Sufyan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah setelah memberikan solusi tadi bahwa boleh kamu mengambil apa atau uangnya Abu Sufyan tanpa kau ketahui, tidak tahu ini apakah celengan nih, tabungan nih, atau apa saja, atau mungkin ada barang yang bisa dijual, itu tidak diterangkan di sini. Tetapi ada hadis lain kelanjutan daripada hadis ini. Pada akhirnya Rasulullah itu kemudian check and recheck. Check and recheck ini apa? Tabayun, klarifikasi kepada Abu Sufyan. Nah, di antara isi klarifikasinya Rasulullah itu menanyakan, hei Abu Sufyan, apa benar kamu itu kurang loman kepada istrimu untuk kebutuhan keseharian keluarga? Maka pada waktu itu Abu Sufyan menjawab, benar ya Rasulullah. Nah, kemudian diterangkan oleh Rasulullah, diberi pencerahan bahwa sesungguhnya orang hidup itu tentu ada yang disebut dengan kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itu diantaranya sandang, pangan, utamanya adalah pangan. Nah, pangan itu kalau di zaman sekarang kan tidak hanya sekedar orang itu untuk memenuhi atau bahasanya wong Jawa sing penting mah, tidak, tapi
dulu kan begitu. Kemudian supaya orang itu, karena kesehatan itu sangat penting, apalagi di masa-masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kalau sekarang misalnya seperti dulu ya insya Allah sudah tidak bisa. Jangan ini pulau rumiyin tanpa dengan tasik neng alit rumiyin itu ibu kita karena kondisi ikut tuku susu abon susunya ya tajin kan gitu ya. Tajine itu ya teko beras sing insyaallah tidak mengandung kimia. Nah, sekarang mana ada beras yang tidak mengandung kimia? Mes kimia, semprot kimia. Napa boleh? Poles. Mas, kalau dulu kan tidak itu tuh. Jadi tajin, jadi ngerti tajin ya. Susu Susu beras. tajin. Ya Allah ya. Ya nggak bisa sekarang seperti dulu ya nggak mungkin, nggak bisa karena kondisinya juga itu ada namanya 4 sehat 5 sempurna. Apalagi sekarang ini ada yang namanya stunting, ya Stunting. stunting. Di antara sebab kita bukan bicara tentang takdir, kita ini bicara tentang keilmuan, bahwa di antara sebab stunting itu karena tidak terpenuhinya kebutuhan daripada janin yang ada pada waktu itu. Nah, ini kemudian kalau misalnya seorang laki-laki, alam aku biyen ini kok panas sama saya saya urip dan lain sebagainya, nanti padakno dirinya seperti waktu masih kecil dibanding terus anaknya itu ya tidak bisa kan gitu, tidak bisa. Biar sekolah esok gak sarapan, sarapannya sego padang, gitu Pak ya. Itu bisa, sekarang ya tidak bisa. Dulu kita ini kalau ngelak minum itu ya langsung banyu diombe biasa. Lah saiki banyune sapa sing iso diombe kaya ngono itu mana? Kalau di tengah-tengah kota seperti tempat kita, ya mau enggak mau ya larang karena harus dikasih bekal dan lain sebagainya. Ini walhasil dari laporan yang disampaikan oleh Hindun kepada Rasulullah, pada akhirnya kemudian Abu Sufyan itu menjadi sadar dan akhirnya tidak lagi pelit kepada keluarganya, tetapi kemudian menjadi rahim, menjadi orang yang punya jiwa belas kasih. An-Tariq dari seorang sahabat namanya Tariq, qadimna bil Madinah Faiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun alal mimbar yahtubun nas wa yaqul yadul muqtil ulya wadda biman ta'mul ummuka wa abuka wa ukhtuka wa akhaka thumma adnaka wa adnaka. Satu saat ada seorang sahabat namanya Tariq. Tariq itu pada waktu beliau dari Mekah ke Madinah, begitu masuk kota Madinah, ketepatan pula Rasulullah itu memberikan pengajian. Kalau bahasa sekarang ini ya pengajian seperti ini. Apa isi pengajiannya yang direkam oleh Tariq itu? Kata Tariq, pada waktu itu Rasulullah bersabda, yadul mu'til ulya, orang yang memberi itu mulia, orang yang memberi itu adalah orang yang mulia. Ini maknanya adalah sifatnya am itu umum. Jadi orang yang memberi dengan makna orang yang membantu, orang yang menyelesaikan problem orang
pikiran, nasihat, kadang-kadang ya macam-macam lah omongan misalnya. Itu orang yang memberi itu adalah mulia, lebih utama. Yadul mu'til mulia, tangan yang memberi itu mulia. Wadak biman ta'ul, dahulukanlah, utamakanlah orang yang menjadi tanggungan. Rasulullah kemudian menyatakan, ummuka wa abuka. Orang yang menjadi tanggungan itu adalah ibumu, kemudian ini tentu ada keterkaitan hadis di mana ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus lebih aku utamakan hormati? Jawabnya kan ummuka, baru abuka. Siapakah orang yang harus aku utamakan hormati itu? Jawabnya Nabi adalah ibumu, kemudian abuka. Ini jangan kemudian dimaknai ngono wong lanang itu bojone kudu telu. Sebab ibumu. Jadi siapakah orang yang pertama kali harus aku hormati? Jawabnya ibumu dan bapak. Nah, orang yang menjadi tanggung jawab kita pertama kali yang lebih mendapatkan perhatian kita itu adalah ibu kita. Maka ibu, bapak, anak, dan istri ini kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sampai-sampai mohon maaf, terkait dengan warisan itu 5 macam orang ini tidak bisa dipisahkan. Saya misalnya meninggal dunia, meninggalkan harta, ada anak, ada istri, ada orang tua laki dan perempuan. Maka walaupun ada anak, orang tua saya itu berhak menerima warisan. Itu selamanya, tidak bisa tidak. Jadi ibu bapak saya itu berhak menerima warisan dari saya, walaupun ada anak dan anak laki-laki. Tapi kalau tidak ada orang tua, ibu dan bapak, yang ada itu adalah anak laki-laki, anak perempuan dan istri, maka saudara saya itu tidak berhak menerima warisan. Karena ada namanya anak laki-laki. Anak laki-laki itu pokoknya menangan, urusan warisan itu menangan. Kalau misalnya tidak ada anak laki-laki, saya meninggalkan saudara laki-laki, maka saudara saya yang laki-laki itu berhak menerima warisan dari saya. Singkat cerita, ibu bapak, anak laki-laki, anak perempuan, istri atau suami, manakala di antara istri atau suami itu meninggal, maka orang tua itu berhak menerima warisan. Ini perlu kita ketahui, sebab kadang-kadang di masyarakat orang iso anak oleh warisan, pak juga iso. Itu berarti kurang paham terhadap namanya ilmu waris. Maka Rasulullah kemudian wadah biman kamu. Siapa itu? Ummuka wa abuka. Jadi ada hadis lagi menyatakan bahwa seorang laki-laki itu harus memperhatikan kepada 3 wanita. Seorang laki-laki itu harus memperhatikan kepada 3 wanita.
Siapa? Yang pertama adalah ibunya. Yang kedua adalah saudara perempuannya. Yang ketiga adalah anak perempuannya. Jadi seorang laki-laki itu harus memperhatikan wanita tiga. Ibunya otomatis perempuan. Kemudian siapa tadi? Anaknya. Kemudian siapa tadi? Saudara perempuannya itu harus diperhatikan, Nah, seorang perempuan itu harus memperhatikan kepada laki-laki, satu memperhatikan kepada kebalikannya, yaitu memperhatikan pada anak laki-lakinya, kemudian kepada bapaknya, dan kemudian saudara yang laki. Masya Allah, itu ternyata tatanan Islam yang luar biasa dalam komunitas kehidupan kita masyarakat. Nah, setelah ibu itu kemudian wa abuka. Tapi mohon maaf Bapak, sekarang ini seringkali kita dengar ada orang tua itu kemudian dititipkan di panti. Saya kemudian teringat pada waktu saya ini masih menjalani terapi oksigen di Gedangan. Itu ada seorang wanita. Tiap hari itu juga ikut terapi. Akhirnya saya tanya, sampean apanya? Saya ini pembantunya. Terus yang itu dokter pribadinya. Terus anaknya di mana? Anaknya itu ada di Singapura. Jadi tidak pernah anaknya itu datang, tidak pernah. Jadi di rumah itu pokoknya sudah disiapkan pembantu dan ada dokter pribadi. Anaknya nggak pernah menjemput. Pokoknya dikirimin Padahal waktu itu umurnya sudah 105. Putri, masya Allah. Ya sudah memang kondisinya apa ya? Kondisinya sangat kompak sekali. Saya kemudian teringat, masya Allah. Secara ekonomi dia mungkin cukup, kalau nggak cukup nggak mungkin membayar dokter pribadi dan pembantunya kan pembantunya. Jadi tiap hari itu ditunggoni pembantunya dan dokter tiap hari itu kontrol terus karena dokter pribadi. Tapi anaknya itu nggak pernah datang. Nah, saya tanya sudah berapa lama nggak datang anak? Ini sudah nggak 3 tahun. Saya itu mikir, kira-kira percaya masuk gak iso ditinggal gede di telung dino. Katakanlah perjalanan itu gak bisa dino masuk Singapura ini pesawat izin dulu, tapi ternyata tidak. Masya Allah, itu ternyata Islam ini jauh sudah berpikiran. Maka nuwun sewu Bapak, pernah ada orang dari Timur Tengah, tepatnya dari Mesir, seorang profesor dokter, saya lupa namanya, putri. Itu pinternya luar biasa. Karena pinternya itu kemudian ilmunya ini dimanfaatkan di Inggris. Saya lupa namanya, profesor dokter putri. Karena orang ini Muslim, dia itu pakai jilbab, yes, layaknya sebagai seorang Muslim. Begitu dia menyampaikan, memaparkan ilmunya, bla 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 itu,
ada peserta itu yang mengajukan tangan. Dia mengajukan tangan itu bukan kok bertanya tentang ilmunya, tidak, tapi maunya itu menjatuhkan menjatuhkan daripada sang pembicara ini karena dia memakai pakaian jilbab. Dia mengatakan dengan bahasanya yang artinya itu, saya kagum dengan ilmu Anda, tetapi sayangnya Anda ini termasuk orang yang ketinggalan zaman. Karena apa? Karena Anda telah memakai pakaian di mana pakaian ini sudah ketinggalan zaman. Akhirnya alhamdulillah Allah memberikan mungkin hidayah, itu mengatakan bahwa justru orang yang tidak memakai pakaian menutup aurat itu adalah orang yang ketinggalan zaman, orang perdok. Kenapa? Karena dulu orang itu dengan sederhananya tidak mengenal pakaian, itu mulai dari telanjang kemudian hanya menutup sebagian yang dianggap itu penting. Kemudian orang itu mengenal tentang pakaian, membedakan antara manusia dengan hewan. Jadi kalau saya ini Anda katakan sebagai orang yang perdok atau ketinggalan zaman, itu keliru. Orang yang ketinggalan zaman itu ya orang yang tidak berpakaian. Itu orang yang ketinggalan zaman. Akhirnya yang bertanya itu ya sudah kelimpungan gitu. Apa istilahnya? Kena cemes. Islam itu justru datang itu rahmatan lil alamin. Islam ini datang itu justru untuk memanusiakan manusia. Maka Islam tidak menghendaki adanya orang kemudian dititipkan di panti jompo kemudian dibiarkan begitu saja tanpa hanya dananya saja diberikan. Karena kebutuhan orang hidup itu bukan hanya secara fisik saja, tetapi metafisik dan non fisik itu perlu. Wong tua itu dijak ngomong karo anake, iku senenge gak karo ngobrol ngalor itu kan coba kalau wong tua terus dimenengi, bendina ketemu tapi dimenengi, kira-kira ya apa? Pusing lah tua itu, pusing. Metu gak pamitan, metu gak salam, ngomong tak kamu wong ini, ya Allah alhamdulillah. Maka wadah dengan tamul kata Rasulullah, dahulukan orang-orang yang menjadi tamu-tamu. Di sini disebutkan ummuka wa abu, ibumu dan bapak. Wa ukhtuka wa akhaka, yaitu saudara-saudara laki-lakimu dan saudara perempuan. Summa adnaka fa'adna, kemudian orang yang dekat, lebih dekat, dan yang dekat dari. Maka kalau kita lihat susunan keluarga menurut orang Jawa itu kan, kalau bapak anak itu sudah jelas paling dekat, kemudian turun kepada saudara, turun kepada laki misangan. Setelah saudara itu misangan. Tapi sekarang misangan ini ya kalau tidak pernah ketemu itu ya akhirnya jadi jauh. Kalau misangan saja, padahal misangan itu kan anaknya dulur kalau anaknya dulur, atau dalam bahasanya itu sepupu. Tapi kalau kemudian tidak pernah ketemu, jarak tempuh yang cukup jauh, itu ya Masya Allah bisa menjadikan apa yang dikatakan oleh orang tua kita itu kepaten. Ini ada cerita ini baru saya dapat
kamu itu bercerita. Orang yang saya tanya itu sebutlah namanya A. A itu punya anak dan A itu punya saudara. Padahal antara anaknya saudara dengan anaknya saudara itu ya sekabupaten saja sebenarnya. Nah, satu saat karena tidak pernah komunikasinya itu naik bis dari Bulu Rasid mau pulang ke Paciran. Begitu omong-omong, ini omong-omong bersama medun juga. Aku medun Paciran. Loh, kok medun Paciran? Iya, aku Paciran. Bersama anak sapa? Aku anak A. Loh, berarti sama kelamin sananku. Jadi mingsanan gitu loh, tidak tahu. Harus kebangetan kebacut. Masya Allah. Kalau dulu saya masih ingat pernah bercerita di hadapan panjenengan. Ini yang terbaru 5 hari yang lalu. Kalau yang lama itu kan insya Allah pernah saya ceritakan. Jadi Pak Kos saya yang ada di Wonocolo itu punya saudara, yaitu saudaranya ada di daerah Kembang Kuning. Kemudian yang satunya itu punya saudara di daerah Gelora 10 November Tambak Sari. Ini sama-sama sepupunya, laki perempuan. Ini pergi ke Bandung, naik kereta ketepatan duduknya sama. Namanya lanang wedok padha ngombe, omong-omongan dan lain sebagainya dan sebagainya. Begitu sampai di terminal di stasiun Bandung sana, kemudian tanya, "Loh, Mbak, sama mau kemana?" "Saya mau ke Jalan-Jalan Harupat." Katanya Jalan-Jalan Harupat itu dekat dengan stadion Siliwangi. Loh, nomor piro? Nomor ini disebutkan. Loh, aku yang mau arpero Mbak. Itu akhirnya cerita sampai ini sopo. Baru sampai di rumah cerita misalnya itu dulu sopo pernah ceritakan. Jadi yang 5 hari yang lalu saya dapat cerita sama-sama dari Lamongannya. Orang tuanya sama-sama hidup. Akhirnya hikmahnya itu kemudian dari salah satu tadi itu ada yang punya ide, akhirnya dan terwujud. Saya mau membuat silsilah keluarga. Mumpung bapak saya masih hidup, Pak Lek Pak D juga masih hidup, akan saya. Akhirnya terjadi yang namanya pertemuan keluarga atau reuni keluarga. Itu berasal dari itu. Jadi ada hikmah. Namanya benar, yang namanya kehilangan atau kepaten obor. Nah, summa adnaka fa'adna. Orang yang perlu mendapatkan perhatian itu adalah keluarga dekat keluarga. Jadi membantu kepada orang tua, kebutuhan orang tua itu adalah menjadi tanggung jawab. Mungkin orang tua tidak berani menanyakan atau misalnya minta, tapi orang tua anak ini tentu harus mengerti tentang kebutuhan orang tua. Anaknya jajan, napa Pak? Napa Pak? Jajan sing empuk-empukan itu napa? Martabak. Dadane wong tuane gak ditawani. Kau sapa iki martabak iki gorengan dari watu. Ayo ngrongso kira-kira. Cilike biyen gak tau mangan martabak, barang gede-gede ono martabak tapi gak oleh mangan gara-gara khawatir watu. Ya tidak sing sekirane gak laku tangan. Masih berapa lama? 5 menit. 5 menit.
Jadi kembali pada dua hadis ini, yang pertama bahwa kita ini harus perhatian pada anak-anak kita, perhatian pada istri kita, karena istri kita itu adalah menjadi tanggungan kita. Dalam bahasa Al-Quran, ittakhadtumuhunna bi amanatillah. Engkau menikahinya, engkau mengambil dari tanggung jawabnya orang tuanya itu bi amanatillah, yaitu dengan amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki ta'amuhu wa iswatuhu wa la yukallifu minal amali illa ma yutihi. Budak itu makannya, pakaiannya, kebutuhannya menjadi tanggung jawab daripada tuannya. Jadi budak itu makannya, pakaiannya, kebutuhannya itu menjadi tanggung jawab tuannya. Jangan dibebani yang melebihi batas kemampuannya. Loh, katanya Islam itu anti perbudakan. Betul. Tapi ini awal-awal Islam itu tidak langsung kemudian budak tidak boleh, kan tidak begitu. Islam itu melarangnya itu dengan cara pelan-pelan, karena tidak bisa secara sporadis, tidak bisa. Nah ini karena apa? Karena orang dulu di zaman jahiliyah khususnya, budak itu kan seakan-akan tidak dianggap manusia. Pakaian nggak diurusi, mangan nggak diurusi, jarine wong Jawa dipeleter penggawean. Orang pagi siang sore malam kerja, masya. Maka Rasulullah menyatakan kewajibannya tuan itu adalah memberi makan, pakaian, dan kebutuhan. Nah, kebutuhannya orang itu apa? Ya, bukan saja pakaian dan makan, mungkin sabun itu kebutuhan, ketenangan jiwanya kebutuhan. Kalau sakit harus diobati. Nah, kalau kemudian sakit tidak diobati, bagaimana? Padahal itu juga suatu kebutuhan. Makanya sampai ada setelah sekarang di zaman modern ini ada namanya perbudakan. Kan banyak cerita itu Pak di media ini, alhamdulillah, mencari pekerja yang dijanjikan gaji sekian dan sebagainya, ternyata di sana tidak digaji, hidupnya masya Allah, diperlakukan tidak manusiawi dan lain sebagainya. Maka yang demikian itu adalah jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, itu manusia ini kalau sudah lupa, utamanya sudah tidak punya pedoman hidup, tidak beragama yang benar, itu maka akan terjadi seperti itu. Lupa bahwa sesungguhnya kita ini adalah sama. Hanya yang membedakan itu adalah kondisi sesaat saja. Tidak ada orang itu ingin melarat, itu kan tidak ada. Tidak ada orang itu, tidak ada. Mesti yang ingin hidup sejahtera. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran berharga bagi kita bahwa keluarga itu harus mendapatkan porsi perhatian dari segi makan, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya adalah tanggung jawab kita. Mudah-mudahan